Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan kembali tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Simak baik-baik ya. Pantun merupakan salah satu karya sastra lama. Tahukah kamu, selain pantun ada karya sastra lama yang disebut syair. Contoh karya sastra lama yaitu pantun dan syair. Apa sih perbedaan pantun dan syair? Yuk kita simak. Ciri-ciri pantun adalah terdiri dari 4 baris, bersajak ABAB, tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Sedangkan ciri dari syair terdiri dari 4 baris, bersajak A, tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, semua baris merupakan isi. Nah, dapat dilihat dari cirinya. Perbedaan antara pantun dan syair adalah kalau pantun bersajak ABAB, sedangkan syair bersajak AAAA. Dan kalau pantun itu isi terdapat pada baris ketiga dan keempat, sedangkan pada syair semua baris merupakan isi. Nah, anak-anak, sekarang coba lihat contoh pantun dan syair. Kita lihat yang pantun. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati, lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Sedangkan contoh syair, jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di akhir tuamu. Lihat, di pantun itu bersajak ABAB, di belakangnya ABAB ya, lihat. Sedangkan syair bersajak AAAA. Jadi dari baris ke-1 sampai ke-4 pada syair semuanya sama. Pergi bermain bersama Rima, tak lupa mengajak Deli. Kesehatan adalah hal utama, kesehatan tak dapat dibeli. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai penyebab gangguan organ peredaran darah. Ada yang dari faktor non-keturunan dan ada yang dari faktor keturunan. Untuk yang faktor non-keturunan seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, hipotensi, anemia, kanker darah atau leukemia. Sedangkan faktor keturunan itu seperti hemofilia dan talasemia. Berikut contoh-contoh dari penyebab gangguan organ peredaran darah. Anemia. Anemia merupakan suatu keadaan seseorang kekurangan hemoglobin di dalam tubuhnya. Hemoglobin berfungsi mengikat oksigen di dalam darah. Penyebab anemia adalah makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Gejala anemia yaitu mudah lelah, tampak lesu, pucat, dan sering merasa pusing. Coba anak-anak lihat gambarnya, darah yang normal dan darah yang mengalami gangguan, yaitu anemia, kekurangan darah. Selanjutnya, leukemia atau kanker darah. Leukemia adalah suatu kelainan darah karena jumlah sel darah putih memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Penyebab leukemia diantaranya adalah gaya hidup yang tidak sehat. Gejala leukemia diantaranya demam, menggigil, berat badan turun drastis, sering mimisan, dan rasa lelah berkepanjangan. Coba lihat gambarnya anak-anak. Di situ sel darah merahnya tampak sedikit apabila yang memiliki kanker darah. Gangguan selanjutnya adalah hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein untuk proses pembekuan darah. Ketika terluka, penderita hemofilia darahnya akan sulit membeku. Hemofilia dapat ditangani dengan memberikan obat untuk mencegah maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Selanjutnya, talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah sehingga bentuk sel darah merah tidak normal dan tidak beraturan. Pada penderita talasemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Coba lihat anak-anak, perbedaan antara darah yang normal dan memiliki penyakit talasemia. Nah, anak-anak, demikian penjelasan materi dari Ibu. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.